Ya, apa kabar teman-temannya semuanya? Alhamdulillah, sore hari ini kita bertemu kembali di acara webinar Prodi AT Universitas Bandung yang ketiga pada bulan ini, yang mana em, webinar ini sekaligus penutup acara webinar di bulan Ramadan. Teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara webinar pada sore hari ini. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada pemateri kita, Bapak Munawar Khalil SAG. Kemudian eh, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Kaprodi, yaitu Persis Bandung, Prodi IAT, Ibu Banana Jihad. Kemudian Direktur Pasca Sarjana, Bapak Dr. Roni Nugra. Teman-teman sekalian, langsung saja kita buka acara pada sore hari ini. Pertama-tama, eh, saya akan membacakan CV, nah, atau kurikulum vitae pemateri kita pada sore hari ini. Sebelum itu, teman-teman sudah tahu, teman-teman semuanya sudah tahu apa tema pada sore hari ini. Boleh dong di kolom chat atau suara juga boleh lah. Ya, saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Ojim selaku sekretaris Prodi AT. Ya, saya rasa teman-teman sudah tahu ya tema pada sore hari ini, yaitu tema webinar, acara webinar sore hari ini, yaitu dengan tema mengungkap dimensi sejarah dalam tafsir Al-Quran. Yang mana eh, tema pada sore hari ini yaitu mengungkap bagaimana kandungan sejarah ya dalam tafsir Al-Quran. Dan nanti akan dijelaskan oleh Bapak Munawar Khalil selaku eh, pembicara pada sore hari ini. Kemudian teman-teman semuanya nanti di akhir acara ya seperti biasa akan ada sesi tanya jawab dan eh, pertanyaan ya dari Bapak Munawar Khalil. Nanti khusus webinar pada sore hari ini ada door prize atau hadiah bagi teman-teman yang aktif di acara webinar sore hari ini, baik eh, bertanya ataupun menjawab ya. Pokoknya teman-teman semuanya harus stay tune atau tetap berada di webinar sore hari ini ya, karena nanti akan ada materi-materi yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Bapak Munawar Khalil ya. Dan juga dipersiapkan juga pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang eh, berkenaan tentang materi pada sore hari ini. Teman-teman semuanya, saya akan membacakan CV atau riwayat dari Bapak Munawar Khalil yaitu selaku eh, pemateri pada sore hari ini. Yang pertama dari riwayat pendidikan, Bapak Munawar Khalil dimulai dari TK MI yang eh, dari Muhammadiyah, Pak ya. Kemudian melanjutkan ke SMP di Al Mukmin, Uruki. Kemudian SMA melanjutkan di SMA 3 Surakarta, Solo. Bapak Munawar Khalil melanjutkan eh, studi perguruan tinggi di ITB, Institut Teknologi Bandung, di jurusan Teknik Informatika ya pada tahun 1985 ya teman-teman. Saya yakin ada yang belum lahir juga ya. Kemudian melanjutkan ke IKIP Bandung dengan jurusan Teknologi Pendidikan ya. Teknologi tadi teknologi informatika, sekarang teknologi pendidikan. Kemudian melanjutkan di Mahat Al Imarat ya dengan tausus bahasa Arab. Kemudian melanjutkan di S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir yaitu Persis Bandung tahun 2021 ya, yang mana sudah lulus
di tahun 2023. Kemudian saat ini sedang melanjutkan pasca sarjana S2 jurusan PAI Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Persis Bandung. Aktivitas beliau yang pertama, ya saya baca singkat saja, yaitu sebagai DKM Masjid Manunggal Sedang Hegar, kemudian eh, KKMT, ya Ketua Majelis Taklim Kota Bandung, kemudian pekerjaan atau aktivitas pekerjaannya sebagai manajer dari Hotel Utari, dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan, yang mana banyak sekali manfaat dari Bapak Munawar Khalil ini yang telah beliau catatkan atau telah beliau laksanakan. Teman-teman semuanya, eh, selanjutnya yaitu adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Munawar Khalil. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah saya sore hari ini bisa tampil di Zoom meeting diskusi tentang tafsir karena sudah 2 tahun terakhir urusannya pendidikan, jadi karena jadi mahasiswanya Ustadz Roni yang alhamdulillah hadir, jadi teringatkan juga saya masih punya hutang tugas dari Pak Roni. Silahkan di share saja Fajar PPT-nya. Nah, topik yang ingin saya sampaikan hari ini adalah terkait dimensi atau aspek sejarah dalam penafsiran Al-Quran. Next, halaman 1. Nah, pertama tentu kita perlu mengetahui istilah sejarah dulu. Sejarah itu apa? Kalau KBBI menyebutkan ada 3, yaitu bahwa asal-usul. Misalnya kita tanya sejarah orang ini bagaimana, maka itu artinya bertanya tentang asal-usul. Kemudian sejarah juga misalnya bertanya tentang sejarah Kota Bandung bagaimana, artinya bertanya tentang kejadian atau peristiwa masa lalu dari Kota Bandung. Dan yang terakhir, sejarah itu kadang bukan tentang peristiwanya, tapi tentang pengetahuan tentang peristiwa. Jadi bisa sejarah itu sebuah kejadian, tapi sejarah itu juga sebuah ilmu. Kira-kira begitu. Nah, ada istilah yang mirip dengan sejarah, yaitu istilahnya adalah cerita. Jadi selain sejarah ada istilah cerita. Kalau sejarah itu mengutamakan yang bersifat faktual, artinya dicari apakah betul peristiwanya terjadi, kalau terjadi di mana, kemudian kapan terjadinya, kemudian orang-orang yang terlibat siapa, kemudian akibat sosialnya seperti apa. Jadi unsur-unsur dari kajian sejarah itu harus dimunculkan di sana. Itu kalau bersifat sejarah. Tapi selain sejarah, yang terkait peristiwa itu kadang adalah yang namanya cerita atau dongeng atau kisah atau mitos yang pada dasarnya lebih mengutamakan unsur cerita. Cerita itu artinya sesuatu yang bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi, artinya bisa fiktif, bisa faktual, tetapi bertujuan untuk mengajarkan sesuatu, bertujuan untuk menyampaikan sesuatu yang bisa jadi
ceritanya itu sendiri tidaklah sangat penting, tetapi lebih penting pesan apa yang ada di dalam cerita itu. Misalnya cerita tentang mitos tentang kancil, misalnya mencuri mentimun, maka proses ceritanya sendiri sama sekali tidak penting sebenarnya, tetapi pesan apa yang akan disampaikan itu penting. Nah, itu adalah tentang perbedaan antara sejarah dengan cerita. Di dalam istilah Al-Quran itu lebih banyak menggunakan istilah qasas atau cerita. Sehingga nanti kita akan lihat sejarah itu memiliki peran apa di dalam qasasul Quran, itu akan dibahas pada bagian-bagian selanjutnya. Next. Nah, sekarang masuk ke sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, tidak semua peristiwa itu akan dianggap sebagai sejarah, akan dikaji sebagai sejarah. Yang pertama adalah bahwa sejarah itu pastilah tentang manusia. Maka yang tidak memiliki pengaruh terhadap manusia tidak akan pernah diabadikan sebagai sejarah. Misalnya proses pergeseran kerak bumi itu proses pergeserannya sendiri bukan bagian dari kajian sejarah. Tetapi ketika dia menyebabkan gempa dan gempa itu menyebabkan sebuah peristiwa yang menimpa manusia, maka barulah cerita tentang gempa itu yang menjadi sejarah. Jadi kalau tidak melibatkan manusia itu tidak akan menjadi sejarah. Kemudian yang kedua, sejarah itu selalu memperhatikan waktu. Jadi waktunya kapan. Dan kemudian sejarah itu harus memiliki makna sosial. Sebagai contoh misalnya begini. Pada tahun 1800-an akhir itu beberapa tahun terjadi ya proses yang namanya orang Indonesia pergi berhaji gitu. Tetapi ada satu peristiwa yang itu menjadi peristiwa sejarah ketika pada tahun 1888 rombongan haji Indonesia pulang, dan setelah pulang kemudian mereka melakukan pemberontakan petani di Banten. Maka barulah peristiwa kepulangan dari haji itu menjadi sebuah peristiwa sejarah. Sementara yang lain, peristiwa-peristiwa yang sejenis lainnya bisa jadi tidak akan dianggap sebagai peristiwa yang sejarah karena makna sosialnya tidak ditemukan di dalam kajian. Demikian, jadi kalau tidak terkait manusia dan memiliki makna sejarah, maka tidak menjadi sejarah. Apa manfaat sejarah? Yang pertama, sejarah itu ilmu membantu untuk memahami sesuatu gitu. Misalnya ingin memahami Indonesia, maka harus membaca sejarahnya. Kemudian yang kedua, sejarah bisa menjadi rujukan bagi keputusan. Yang ketiga, bisa menjadi bukti. Yang keempat, ini yang paling penting adalah bahwa sejarah itu bisa menjadi sarana pembelajaran, menjadi sarana pendidikan, yang sejarahnya itu sendiri sebagai latar belakang bagi pesan yang ingin disampaikan di dalam proses pendidikan itu. Next. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke tentang Al-Quran. Al-Quran itu banyak memuat peristiwa masa lalu, yaitu kisah manusia yang terjadi khususnya adalah sebelum turunnya Al-Quran. Ada yang menyebut bahwa sepertiga ayat Al-Quran itu berisi kisah tentang manusia masa lalu, tentang peristiwa masa lalu. Angka pastinya barangkali mungkin perlu diteliti. Kemudian Al-Quran sendiri jelas-jelas bukan kitab sejarah. Tidak pernah disebutkan, Al-Quran tidak pernah menyebutkan dirinya sebagai kitab yang berisi fakta-fakta sejarah. Al-Quran itu fungsinya petunjuk, hudal lil muttaqin, hudal linnas, dan sebagainya, yang artinya fungsinya adalah untuk memberikan pengaruh kepada perilaku manusia. Sehingga dia bukanlah sebuah buku referensi sejarah, tetapi memang mengandung peristiwa sejarah yang ada berguna bagi manusia. Untuk apa? Untuk di dalam menjalani kehidupannya. Nah, karena itu aspek-aspek kisah di dalam Al-Quran ini tidak disebut sebagai tarikh biasanya, karena sejarah biasanya diterjemahkan ke bahasa Arab tarikh,
tetapi diterjemahkan dengan kosos. Di Al-Quran sendiri disebutkan kami sudah ceritakan sebagian, tapi banyak juga di antaranya tidak diceritakan sebagian, dan sebagainya. Itu semua menggunakan istilah kosos tanpa istilah tarikh. Nah, karena itu sebenarnya persoalan kisah ini menjadi lebih luas dari sejarah, karena kalau sejarah itu hanya bercerita tentang fakta yang terjadi, tetapi kalau sejarah lebih panjang dari itu pembahasannya. Selain peristiwanya itu sendiri, dia juga hal-hal lain. Karena itu paling tidak, ini berdasarkan pendapat saya sendiri, dalam penafsiran ayat qasas terdapat 3 aspek tinjauan. Yang pertama adalah tentang faktanya sendiri, fakta dari peristiwa itu. Dari cerita itu, faktanya seperti apa, itu maka kita lakukan studi dengan pendekatan historis. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan cara penyajian kisah dan ungkapan yang digunakan. Misalnya di dalam Al-Quran, di dalam menceritakan sejarah atau kisah Nabi Musa, itu banyak sekali ungkapan yang berbeda. Urutannya pun kadang-kadang tidak jelas. Sebagai contoh, ketika terjadi perbenturan antara Nabi Musa dengan para ahli sihir, maka di Quran ada yang menyebut yang berbicara dulu Musa mempersilahkan. Tetapi ada yang menyebutkan bahwa orang-orang sihir itu dulu yang bertanya. Jadi secara detail ini kalau dipersoalkan, detailnya bisa berbeda gitu. Tetapi keseluruhan kisahnya, keseluruhan peristiwanya adalah sebuah peristiwa yang sama. Nah, cara penyajian itu yang berbeda dari satu tempat atau satu ayat dengan satu ayat yang lain itu bukan tidak punya tujuan. Misalnya, kalau khusus Nabi Musa barangkali bisa dikaji di bukunya Sayyid Qutb yang inilah yang apa namanya Al-Quran, keindahan Al-Quran yang menakjubkan, itu ada cerita bagaimana secara berurutan berdasarkan urutan waktu turunnya itu sejarah Nabi Musa itu menceritakan sedikit demi sedikit pesan itu disampaikan secara gradual gitu sehingga bisa diceritakan dengan sangat indah dengan sangat baik oleh beliau. Silahkan dibaca. Saya sendiri juga nggak bisa mengingat semuanya. Kemudian yang ketiga adalah tentang elaborasi makna dari peristiwa itu bagi kehidupan manusia baik di masa lalu maupun di masa kini. Sehingga saya anggap itu sebagai pendekatan tarbawi karena dia pendekatannya ingin mengubah manusia menjadi seperti apa sebenarnya dengan cerita ini. Dan perubahan manusia itu adalah proses pendidikan. Tujuan dari proses pendidikan adalah perubahan yang terjadi pada manusia. Nah, ini adalah 3 pendekatan yang harus dipergunakan ketika kita membahas tentang Qasasul Quran. Nah, hari ini saya hanya mengutamakan pada masalah pendekatan historis karena kalau pendekatan sastra, pendekatan penyajian dan sebagainya enggak terlalu ngerti juga. Kemudian kalau urusan elaborasi makna dan sebagainya, di sini ada Pak Roni yang sangat menguasai persoalan tersebut dengan teori yang saya selalu teringat kalau dalam hal memaknai peristiwa ini dengan apa yang diceritakan Pak Roni tentang bentuk dan tenaga. Nah, ini teori yang Pak Roni yang paling melekat di dalam pikiran saya. Nah, itu termasuk di dalam membahas peristiwanya bermakna apa bagi pendidikan manusia. Nah, fokus kepada pendekatan historis, maka sesungguhnya ada persoalan dengan pendekatan historis di dalam membahas peristiwa yang diungkap dalam Al-Quran. Dan itu ada diceritakan di dalam bagian awal dari buku yang provokatif judulnya, yaitu judul terjemahnya adalah Al-Quran bukan kitab sejarah. Tapi sesungguhnya ini bukan tentang pendekatan historis nanti mayoritasnya, tetapi tentang keseluruhan pendekatan Qasas, pembahasan tentang Qasas. Jadi tulisan dari Muhammad A. Khalafullah. Ini bukunya. Nah, di situ ada disebutkan, dia menyebutkan ada 4, tapi saya sebut 3 saja yang paling
yang paling penting, yaitu bahwa di dalam cerita di dalam Al-Quran itu sering tidak lengkap elemen sejarah. Sejarah itu harus berbicara tentang tempat, waktu, pelaku, peristiwanya, kemudian efek daripada peristiwa dan sebagainya. Tapi paling tidak harus bicara tentang tempat, pelaku, dan waktu. Nah, itu seringkali tidak diungkapkan secara lengkap. Kemudian yang kedua, sering terjadi pengulangan yang justru dalam detailnya kemudian sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Saya meskipun secara detailnya tidak saya muat di sini, tetapi mendapati itu di dalam penyajian kisah, pengulangan kisah Musa itu terjadi ada beberapa perbedaan. Begitupun dalam pengulangan kisah Adam dengan iblis itu juga ada beberapa perbedaan. Nah, kemudian yang terakhir tentang kebenaran faktual dari peristiwa tersebut. Kalau kisah itu terkait dengan peristiwa di masa lalu. Benarkah itu? Kaum muslimin sendiri meyakini bahwa apa yang peristiwa yang diceritakan itu sudah pasti benar karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang benar. Hanya persoalannya adalah benarnya itu seperti apa gitu. Karena kita memahami Al-Quran itu kan tidak bisa persis sama gitu. Misalnya tentang cerita Musa misalnya gitu. Itu orang mempunyai kesan yang bisa berbeda-beda setelah membaca keseluruhan kisah dari Musa. Ada yang bilang cerita Nabi Musa itu cerita tentang bersembunyi dan kabur gitu katanya. Nah, itu ada yang mengatakan demikian. Tapi itu adalah kesan gitu tentang peristiwanya sendiri benar-benar terjadi, faktual. Tetapi kesan yang difahami oleh manusia, oleh orang yang membaca itu akan berbeda-beda, itu sangat mungkin. Next. Lanjut. Nah, aspek sejarah itu sebenarnya hanya berguna untuk melengkapi saja, melengkapi ketika kita ingin membuat penafsiran, pemahaman terhadap suatu ayat Al-Quran. Dia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga tidak bisa diabaikan. Karena ketika cerita tentang sejarah, tetapi cerita tentang peristiwa masa lalu, tetapi peristiwanya tidak dipahami dalam konteks yang tepat, maka bisa menghasilkan penafsiran yang tidak tepat juga. Karena itu ketika menafsirkan yang peristiwa terkait sejarah ini, paling tidak pertama yang harus dibaca ya teksnya sendiri, teksnya bunyinya bagaimana, artinya bagaimana, i'rabnya seperti apa, sehingga bisa memahami konteksnya secara murni berdasarkan teks itu. Kemudian yang kedua adalah hadis-hadis yang terkait, misalnya peristiwa Ashabul Ukhdud misalnya ada di surat Al-Buruj, tetapi di hadis ada di riwayat Muslim misalnya ada yang menceritakan secara panjang tentang Ashabul Ukhdud. Maka itu harus ditamakan dua sumber ini karena dua sumber ini sifatnya adalah sumber yang pasti lah, yang qot'i secara sebagai sumber gitu. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang tidak bisa dihindarkan adalah cerita-cerita Israeliat. Baik cerita-cerita Israeliat itu yang beredar di masa ketika umat Islam sedang membentuk pemahaman keagamaannya, sehingga kemudian lahir kitab-kitab, tafsir maupun kitab yang lain. Di situ ada masuk informasi dari Bani Israel dan kemudian masuk ke dalam tradisi penulisan kaum muslimin. Saya sebut itu Israeliat masa klasik. Tetapi yang terakhir ini yang juga perlu dipertimbangkan untuk pada saat ini adalah yang berasal dari teks Bible modern. Karena paralel dengan umat Islam yang menjaga Al-Quran dan kemudian mengembangkan keilmuannya, orang Kristen pun itu melakukan proses transmisi keagamaan, pemahaman mereka, kitab suci mereka dengan cara mereka sendiri yang menghasilkan kemudian relatif di zaman modern ini Bible itu sudah sama juga antar semua denominasi Kristen gitu. Sehingga teks Bible modern ini bisa dianggap sebagai yang disepakati kebenarannya oleh mereka. Nah, karena itu
layak juga untuk dilihat. Karena kadang Israiliyat yang dimunculkan di kitab-kitab tafsir ternyata berbeda dengan apa yang ada di teks Bible sekarang. Nah, sebagai contoh, misalnya adalah tentang kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf eh, di dalam beberapa kitab lama itu sering disebut kemudian menikahi wanita yang menggodanya dan kemudian bahkan disebut namanya Zulaikha dan sebagainya. Tetapi justru di Bible sendiri, di kitab Bible yang ada saat ini, nggak ada itu cerita itu, bahwa kemudian menikah itu. Karena di Bible yang ada justru menikah yang lain, menikah dengan anak tokoh dan kemudian menjadi, nah pokoknya panjang lah. Ada cerita yang berbeda dengan yang di cerita Israiliyat yang muncul di kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab Islam klasik. Nah ini diramu, sumber itu diramu untuk kemudian mendapatkan inspirasi kira-kira peristiwa apa yang terjadi yang diungkapkan di suatu ayat Al-Quran. Nah, kemudian bagi kita yang lebih modern lagi dan kemudian sebagian juga tidak mampu untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap sumber-sumber asli di atas, gitu ya, maka kita bisa melihat informasi yang sudah jadi, dari bermacam-macam sumber yang juga bisa kita ramu untuk membentuk pemahaman. Nah, terserah ini mungkin bagi yang pakar itu bisa ke yang bagian atas dari sumber-sumber yang asli, yang awal gitu. Tetapi bagi awam maka lebih mudah untuk mengambil dari kitab yang sudah jadi. Jadi lihat saja kitab tafsir. Kitab tafsir membicarakan peristiwa itu seperti apa. Kemudian lihat juga kitab Qasas, misalnya Qasasul Anbiya dari Ibnu Katsir. Itu ceritanya seperti apa. Begitu juga dari kitab tarikh, misalnya Tarikh Al-Umam wal Muluk dari At-Tabari misalnya gitu. Itu bisa dilihat kitab-kitab itu bercerita apa yang dibahas dalam Al-Quran itu seperti apa. Itu untuk dipertimbangkan sebagai sebuah sumber yang kemudian dijadikan pemahaman yang utuh terhadap apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Next. Lanjut, Fajar. Nah, saya mengambil contoh tentang banjir Nabi Nuh. Ini di dalam Al-Quran sangat banyak. Entah pengulangannya ada berapa kali, silahkan saja para mahasiswa mengkajinya. Barangkali bisa dihitung berapa kali cerita Nabi Nuh ini di dalam Al-Quran disebutkan. Ketika kemudian memperbandingkan aneka sumber, maka kemudian saya buat sebuah tabel tentang banjir Nabi Nuh ini di dalam Al-Quran, maka peran utamanya adalah Nabi Nuh dan tentunya dengan kaumnya. Di dalam Bible disebut namanya Noah. Ini bukan penyanyi ya, bukan grup penyanyi, tetapi memang Noah. Kemudian kalau dalam kajian sains, maka ada cerita epos yang namanya epos Gilgamesh. Yang itu terjadi di Mesopotamia atau lebih kuno lagi yaitu di Sumeria, tapi tempatnya ya di situ di sekitar Irak dan Syam bagian timur. Nah, itu ada peninggalan-peninggalan inskripsi-inskripsi sejarah yang ketika dibahas kemudian orang menghubungkannya dengan cerita banjir Nabi Nuh. Nah, kalau Al-Quran sendiri tidak dengan jelas menyebutkan Nabi Nuh itu di mana, tetapi sejauh yang saya tahu Nuh itu nama Arab sehingga Nabi Nuh itu berada di tanah Arabia. Tanah Arabianya mana? Nah, tidak disebutkan dengan pasti. Kemudian waktu juga Al-Quran tidak menyebutkan tahun, tidak pernah menyebutkan tahun gitu ya. Tetapi kalau Bible modern itu dalam kajian orang Kristen itu ada semacam silsilah atau almanak gitu yang bercerita tentang tahun-tahun dari para nabi itu. Tahun-tahun dari para nabi itu muncul itu kapan gitu. Nah, Nabi Nuh ini menurut catatan Bible itu sekitar 2300 tahun sebelum Masehi. Nah, kemudian kalau bukti-bukti sains modern itu menghubungkannya dengan kemungkinan peristiwa yang disebut banjir Nabi Nuh itu apa, maka ada yang mengaitkan dengan akhir zaman es. Ketika masa zaman es berakhir, maka kemudian terjadi
banjir di mana-mana karena es di kutub mencair dan mengalir ke seluruh permukaan bumi. Kemudian itu berarti sifatnya global, banjirnya global ketika akhir zaman es itu. Nah, kemudian ada teori tentang banjir di Black Sea, di Laut Hitam. Ini berarti mengasumsikan Nuh itu di sekitar Laut Hitam, tapi Laut Hitam itu kan justru berada di daerah sekitaran Turki, bukan di sekitaran Irak. Kemudian yang tadi saya sebut ada epos Gilgamesh dari bangsa Sumeria Mesopotamia, yang itu tahunnya kira-kira 2900 sebelum Masehi. Nah, apakah sudah ada kepastian tentang Nabi Nuh yang itu peristiwanya yang mana, terjadi kapan? Tentu saja tidak ada kata putus akhir tentang itu. Itu semua hanya untuk memberi gambaran tentang peristiwanya. Kemudian tentang peristiwanya sendiri bagaimana? Di dalam Al-Quran disebut bahwa banjir itu airnya berasal dari atas dan juga dari bawah. Dan banjirnya sangat besar. Bahkan anak dari Nabi Nuh itu menyelamatkan diri ke gunung itu tidak berhasil karena dia tersapu oleh ombak gitu. Nah, dalam versi Bible lebih meriah lah, saya sebut lebih meriah. Karena di situ disebutkan hujan turun 40 hari 40 malam. Setelah hujan turun 40 hari 40 malam, kemudian seluruh bumi itu tertutup air selama 150 hari, angka satunya hilang itu. Maaf itu, seharusnya 150 hari. Menurut cerita di Bible. Benarkah? Nah, ilmu pengetahuan hanya mencoba memahami, tetapi karena jarak peristiwanya dengan zaman modern yang sangat jauh, semuanya juga sifatnya spekulatif, hanya berusaha untuk menjelaskan, tetapi tidak bisa memastikan. Bahkan masih selalu pertanyaan, banjir Nabi Nuh itu lokal atau regional gitu. Lokal itu mungkin hanya lingkungan terbatas gitu, ataukah regional misalnya se-Arabia, seluas Arab sekarang, atau global seluruh bumi. Itu tidak ada jawaban yang meyakinkan. Hanya kalau menurut ilmu pengetahuan, menurut arkeologi tidak ada bukti-bukti peninggalan yang menyatakan bahwa pernah terjadi banjir global seluruh permukaan bumi, itu belum pernah terjadi. Wallahu alam itu, apakah banjirnya karena hujan, ada yang menyebut karena tsunami dan sebagainya, itu hanya berupa penjelasan. Nah, ini contoh dengan melihat gambaran itu, maka kemudian kita bisa memilih tentang mana yang kita ceritakan gitu. Karena banyak di antaranya kemudian cerita itu detailnya itu justru tidak baik kalau diceritakan gitu ya. Oh, dalam kisah Nabi Nuh ini barangkali kalau kita sebutkan detail di Bible misalnya, itu ada banyak di antaranya yang justru mendegradasi kemuliaan Nabi Nuh. Misalnya Nabi Nuh hobi mabuk disebutkan di sana gitu ya. Itu jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta itu. Kita yakin tidak sesuai dengan fakta karena Nabi Nuh adalah seorang nabi yang maksum, yang dengan demikian tentu tidak melakukan perbuatan yang terlarang, perbuatan yang buruk. Nah, itu contoh bagaimana melihat. Nah, kemudian itu peristiwa yang bisa dibahas dari sejarahnya, kemudian dari kitab Al-Qur'annya juga ada, dari Ashabul Kahfi. Ini Ashabul Kahfi ini ada di dalam ayat Al-Qur'an, tentu saja tidak ada di Bible karena Ashabul Kahfi terjadi setelah Nabi Isa sudah menurut mereka sudah disalib dan sampai meninggal. Sehingga yang ada adalah di dalam tradisi cerita mereka yang kemudian masuk ke dalam benak orang Islam melalui istilah Israiliyat itu. Ayat-ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26 itu hanya menceritakan pokoknya ada sekumpulan pemuda yang menyingkir dari keramaian karena mereka mempertahankan keimanannya dan kemudian tertidur, kemudian menyingkir ke dalam gua dan kemudian di gua itu tertidur selama 300 tahun plus 9 tahun.
Disebutkan di situ salah anu ya 300 sinin 300 tahun, tetapi wasdadu tis'an nggak disebutkan satuannya. Tis'annya ini tis'a apa? Tis'a sanawat atau tis'a sinin atau tis'a aman itu nggak disebutkan. Sehingga dari 300 plus 9 penyebutan 309 ini memunculkan banyak penafsiran. Yang paling populer penafsiran ala Ibnu Katsir, yaitu bahwa itu menyatakan 300 tahun itu dalam hitungan Samsiah, sedangkan plus 9 tahunnya itu kalau ditambahkan adalah 309 tahun Komariah. Dan itu memang bertepatan. Gitu. Nah, ketika bangun dari tidur itu ternyata sudah tidak ada persekusi, tidak ada penyiksaan terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini menjadi petunjuk. Kira-kira mereka mulai masuk ke gua kapan dan mulai keluar dari gua itu kapan. Nah, dari situ kemudian bisa kita cari ke sejarah. Karena kalau untuk tahun-tahun ini, tahun-tahun setelah masuk ke Masehi, itu sumber sejarah sudah mulai banyak. Gitu. Nah, dari sisi orang Kristen ada mitos atau cerita tentang Seven Sleepers of Ephesus. 7 orang yang tidur di Efesus. Ceritanya mirip, yaitu ada 7 orang pemuda, kemudian ada 1 anjing. Tetapi yang berbeda, mereka menyebutkannya mereka tidur di selama 200 tahun. Juga menyebutkan secara pasti bahwa tempatnya adalah di Efesus itu. Itu Efesus itu daerah Turki. Sementara Al-Quran tidak menyebut. Nah, kemudian kalau kita versi sejarah, ternyata pada tahun 311 Masehi ada Edict of Serdica oleh Kaisar Galerius, yaitu bahwa kekuasaan Romawi itu sangat keras sikapnya terhadap kekristenan. Mereka kalau beribadah harus izin gitu. Dan kemudian itu artinya pada saat itu ada persekusi terhadap mereka. Kemudian terjadi perubahan pada tahun 313 dalam Edict of Milan oleh Kaisar Konstantin yang mengumumkan kebebasan beragama. Ya, oke. Nah, jadi dari cerita itu, maka kita bisa sebutkan bahwa baik ayat Al-Quran maupun cerita di kalangan Kristen itu bisa saja dua-duanya memungkinkan untuk benar gitulah. Tapi mana yang lebih benar? Salah satu buku yang diterbitkan oleh Gramedia itu melakukan analisis yang cukup baik dan akhirnya justru mendapatkan Seven Sleeper Ephesus ini salah gitu. Karena banyak data yang tidak bersesuaian. Yang lebih tepat itu adalah yang menurut orang Islam yaitu 309 tahun dan posisi dari gua itu bukan di Turki tetapi di Jordania. Barangkali kalau yang sudah umroh plus Ashabul Kahfi itu sudah pernah mengunjungi gua Ashabul Kahfi yang ada di Jordania di dekat kota Aman. Demikian juga ada cerita Ashabul Ukhdud dan sebagainya yang itu merupakan peristiwa sejarah yang real. Nah, saya terakhir akan sampaikan yang paling populer di dalam tafsir, yaitu tentang konflik Romawi Persia yang menjadi latar belakang dari surat Ar-Rum ayat 1 sampai 4. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Gulibat Rum itu dikalahkan. Tetapi dalam beberapa tahun lagi itu akan menang. Apakah peristiwanya benar-benar terjadi? Nah, itulah yang perlu dilihat. Ternyata menurut versi sejarah, ketika surat Ar-Rum itu turun itu adalah masa akhir Makkiyah, akhir Mekah, gitu. Dan akhir Mekah ternyata bersesuaian gitu, yaitu masa dakwah Nabi Muhammad itu bersesuaian dengan masa kekaisaran Heraklius. Kaisar Heraklius ini memulai Romawi dalam keadaan lemah. Romawi itu dikalahkan oleh Persia dan kekalahannya itu terjadi utamanya di Syam, terjadi antara tahun 612 sampai 613. Artinya di masa kenabian Nabi Muhammad di Mekah. Sehingga cerita tentang kekalahan itu sampai kepada Nabi
dan kemudian dikonfirmasi oleh Al-Quran bahwa memang terjadi kekalahan itu, ghulibatir Rum, tetapi Al-Quran memprediksi bahwa dalam fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun lagi itu akan menang. Dan bid'i sinin itu dalam tradisi Arab, bid'un itu adalah dari 3 sampai 10. Jadi peristiwa yang terjadi kemudian ternyata versi sejarah membenarkan prediksi prediksi Al-Quran ini, yaitu kemudian bahwa Romawi itu mulai bangkit dan mulai menang dalam merebut beberapa wilayah yang tadinya dikuasai Persia, direbut kembali, itu mulai ketika pada tahun 622. Dari 612, 613 ya kira-kira 9 tahun. Jadi masih tepat itu bid isininnya itu. Dan pada saat itu Rasulullah sudah berhijrah dan kemenangan itu dimulai pada saat kira-kira bersamaan dengan kemenangan kaum muslimin di Perang Badar. Saya kira cerita ini cukup panjang diceritakan oleh At-Tabari, baca pun sampai sampai pusing lah kalau di At-Tabari cerita tentang ini. Mungkin lebih mudah dibaca di Ibnu Katsir yang pendek. Nah, saya kira itu saja. Terakhir adalah pesan saja, pesan tentang bagi kita-kita yang ingin mempelajari Al-Quran dan kemudian ketika ada ayat tentang Qasas, maka ketika dalam memahami aspek sejarah, barangkali yang perlu dilakukan ini. Yang pertama, mulai dari teks. Coba pahami teksnya seperti apa. Cara memahami teks tentu sudah diajarkan di kuliah, mulai dari memahami kata per kata, kemudian berarti itu adalah leksikal, kemudian memulai dengan kalimatnya itu seperti apa, berarti itu gramatikal, memulai kemudian pada konteksnya seperti apa, konteks penggunaannya seperti apa, ada semantik, kemudian apakah mungkin itu melambangkan sesuatu yang tidak berupa pesan langsung, mungkin akan mengaitkan dengan semiotika, kemudian memahami teks itu disampaikan oleh Nabi dalam suasana seperti apa, nabinya dalam keadaan seperti apa, situasi seperti apa, disampaikan kepada siapa, itu dipahami sebagai sebuah eh, pola komunikasi yang itu diselidiki secara hermeneutik. Nah, jadi matkul-matkul mata kuliah yang diajarkan di IAI Persis itu berguna untuk memahami secara berurutan bagaimana memahami teks Al-Quran. Kemudian carilah hadis yang makbul, kemudian pelajari sejarah terkait. Yang harus kita waspadai, kita harus berusaha menghindarkan dari mitos, folklore, cerita-cerita rakyat, dan Israeliat. Kemudian pahami konteks sejarahnya, ketika sejarahnya sudah tahu, pahami konteks pewahyuan termasuk asbabun nuzul, kemudian eksplorasi makna dengan pendekatan sastra. Nah ini sudah di luar pembahasan kali ini, dan elaborasi ibrohnya dengan pendekatan tarbawi. Demikian. Nah, pada akhirnya begitu banyak apa yang nih kisah-kisah yang mengenai sejarah di dalam Al-Quran itu banyak, gitu. Sehingga banyak juga yang bisa kita bahas. Gitu. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan sudah ada gambaran dan kemudian kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan Fajar yang mengatur. Terima kasih kepada Bapak Munawar yang telah menyampaikan materi yang sangat berkualitas yang berkenaan tentang aspek sejarah di dalam Al-Quran. Itu banyak sekali yang masih belum tersampaikan ya. Mungkin bisa di webinar yang selanjutnya ataupun part 2 lah, Bapak bisa melanjutkan materi yang kalau dilihat masih ada yang belum disampaikan atau yang dijelaskan. Baik teman-teman semuanya, sekarang dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman. eh, Kuotanya 2 orang ya, 2 orang penanya yang ingin bertanya kami persilahkan. Izin bertanya, Kak. Baik, dari Kak Raisa, silakan. Apa suara terdengar? Dengar ya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz dan para dosen IAI, terutama IAT, izin bertanya eh, terkait
sejarah Israiliyat ya, atau tadi sejarah Israiliyat yang tersebar sampai kepada kita, itu kan memang harus ditinjau dulu ya kebenarannya, apakah memang benar atau tidak. Bahkan sampai tentang sejarah Nabi Yusuf yang menikah dengan Zulaiha gitu. Bahkan sampai dikatakan namanya Zulaiha seperti itu ya. Padahal di dalam Al-Quran tidak disebutkan apakah memang akhirnya berending nikah atau tidak dan sebagainya. Tapi ternyata kisah-kisah ini dijadikan rujukan oleh ustadz-ustadz yang mengisi seminar parenting atau pranikah seperti itu ya Ustadz. Nah, bagaimana pandangan Ustadz terkait sejarah Ismailiyat yang beredar saat ini seperti itu? Boleh langsung dijawab saja, Pak. Begitu Kak. Soal Israiliyat yang detailnya terlalu berlebihan, saya anggap sebagai berlebihan. Pada dasarnya, pertama, sebisa mungkin hindari menggunakan cerita yang kontennya jelas-jelas tidak tepat, gitu ya. Jadi ceritakan saja yang murni apa yang ada di dalam Al-Quran, itu sudah mencukupi. Itu khususnya kalau audiensnya itu sudah cukup bisa berpikir, itu bisa diajak berpikir saja, gitu. Nggak usah terlalu ditambahkan bunga-bunga cerita yang menjadikan dia dramatik, gitu. Itu kan sebenarnya kan menambahkan aspek dramatis dalam cerita, sehingga di situ muncul tentang apa namanya ending yang happy ending dan sebagainya. Itu kan khayalan manusia, keinginan manusia yang kemudian dimasukkan ke dalam cerita. Dan sesungguhnya juga tidak terlalu bermanfaat juga. Ending tentang Nabi Yusuf akhirnya menikah dengan Zulaikha itu enggak ada gunanya sebenarnya. Begitu juga misalnya ending yang menjadikan Ratu Bilqis itu menjadi istri Nabi Sulaiman, itu juga enggak ada gunanya sebenarnya. Itu tidak ada gunanya untuk ditambahkan, sehingga lebih baik menyampaikan yang lebih pasti. Namun ini mungkin ceritanya berbeda kalau kita berhadapan dengan anak-anak. Anak-anak ini apa namanya lebih menyukai yang sifatnya meriah, gitu. Nah, karena itu kadang-kadang kalau untuk anak-anak ini cerita-cerita yang lebih meriah ini ya bolehlah, dengan catatan itu ya diberi keterangan saja bahwa konon, nah gitu, misalnya ditambahkan kata konon gitu. Sehingga kita tidak memastikan itu peristiwa seperti itu, tetapi hanya memberikan ilustrasi supaya anak-anak, nah kalau yang anak-anak itu supaya anak-anak itu menjadi suka terhadap cerita itu saja. Nah, karena itu memang mengkaji mana yang murni diungkapkan oleh Al-Quran dan mana yang ada diungkapkan oleh Israiliyat tetapi bersesuaian, itu perlu diperbanyak kajiannya. Sebut misalnya dalam kisah perang antara Jalut dan Tolut. Saya bolak-balik membaca Al-Quran itu ya ceritanya cuma bahwa Nabi Daud itu membunuh Jalut. Hanya begitu saja. Tetapi cerita yang beredar pasti ditambahi dengan ketepel. Soal ketepel ini benar-benar tidak atau faktual atau tidak, ya silahkan dilihat pada sumber-sumber yang lain yang sahih. Sehingga ceritanya bisa menjadi lebih utuh, menjadi lebih bisa dipahami konteksnya. Sebagai contoh, kalau untuk cerita ini, apakah mungkin ketepel itu membunuh orang? Itu. Maka sempat diceritakan kemarin oleh Pak Rektor UII ketika ceramah di Salman, logika mengapa ketepel itu bisa membunuh Jalut itu panjang itu, dan dia menceritakan ada yang sudah mencoba meneliti itu dari sisi tentang Jalut yang badannya tinggi besar itu kemungkinan adalah kelainan genetik, tentang kemungkinan kelainan genetik itu menyebabkan kemudian low vision sehingga dia kelihatannya kurang dan sebagainya. Itu ada penelitian yang lebih lanjut gitu, soal benar tidaknya. Nah, akhirnya menjadi kebijakan masing-masing kalau kita ingin menceritakan tentang sesuatu yang terkait dengan Al-Quran, maka menceritakan yang semurni mungkin itu sebenarnya biasanya juga sudah cukup.
gitu ya. Tetapi kalaupun perlu bunga-bunga cerita, maka jangan terlalu berlebihan, gitulah. Iya. Apalagi bunga-bunga cerita itu kadang memang dibutuhkan di kalangan orang awam. Baik. Mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya tadi. Eh, Pertanyaannya yaitu Kak Raisya Staniat ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya mohon maaf kepada teman-teman karena waktu yang sangat terbatas. Ya, dan pertanyaannya dibatasi 2 penanya saja. Saya ambil dari kolom chat. Yang pertama dari Nakia. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengetahui terutama kesohihan cerita agar terus beruntun tanpa ada dilebihkan dan ditambahkan hingga sampai kepada kita, karena dikhawatirkan takut ada yang mengubah ya. Jadi bagaimana cara mengetahui kesohihan cerita? Soal cara menyeleksi, tentu yang pertama saya anjurkan untuk melototi, memperhatikan benar teks Al-Qur'annya. Teks Al-Quran itu ceritanya apa saja, cuma itu saja yang diutamakan. Nah, misalnya kemudian eh, bandingkan itu dibikin itu apa namanya, disandingkan dengan narasi yang biasa. Nah, ditandain itu narasi-narasi yang tidak murni dari Al-Quran, maka coba dicari ada nggak di hadis, khususnya di hadis-hadis yang muktabar, yang hadis-hadis yang paling tidak lah ini apa namanya, kutubut tis'ah gitu. Itu dicari ada tidak. Nah, kalau tidak ada, baru kemudian waspadai itu. Maka di dalam mewaspadai itu, di situ peran berpikir itu menjadi penting. Maka membahasnya dengan apakah sesuai dengan tujuan daripada syariat Islam, apakah di dalam detailnya itu tidak mendegradasi derajat atau kemuliaan para nabi dan sebagainya, itu baru dipertimbangkan di situ. Intinya ya harus banyak membaca Qur'annya sendiri, membaca hadis, membaca buku-buku terkait. Nanti makin lama kita akan makin menjadi bisa memilah mana yang tambahan, mana yang intinya yang benar-benar. Dan kalau sekarang lebih mudah lagi, bisa tanya kepada ini apa namanya, artificial intelligence. Saya sudah mencoba mengelaborasi beberapa AI yang populer itu. Kalau untuk urusan tafsir-tafsir ini ternyata yang paling bagus malah punya Cina, yaitu DeepSeek. Ya. DeepSeek itu berani untuk mengatakan bahwa versi Al-Quran lebih baik daripada versi Bible di dalam urusan sejarah. Sementara yang lain nggak seberani itu, mungkin karena mereka ada pesan sponsor di belakangnya. Sedangkan kalau yang komunis ini malah nggak ada pesan sponsor sehingga Ya, berani menyatakan seperti itu. ya, Gitu ya. Jadi DeepSeek sebagai salah satu ini. Dan DeepSeek juga bisa, kelebihannya diantaranya adalah kalau kita bertanyanya cukup pintar, maka nanti juga tergambar bagaimana cara berpikir dia. Itu kan kalau kita tanya kan ada yang DeepSeek versi 1 misalnya gitu. Itu akan digambarkan bagaimana dia berpikirnya kok sampai jawabannya seperti itu. Tapi dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Kemudian nah baru jawabannya biasanya dalam bahasa Indonesia. Nah, di ya, situ bisa diperbandingkan itu bagaimana gitu. Dan itu cukup cukup mudah gitu ya, menggunakan sekarang. Sekarang ini yang namanya belajar menjadi sangat mudah setelah ada eh, generatif AI, baik itu iya. ChatGPT, kemudian Ini DeepSeek, kemudian ada Grok ini. ternyata ada tambahannya, Pak. Ini cara memilih informasi ya terkait Israiliyat yang tidak sesuai karena yang bertanya ini pernah membaca buku tentang nabi-nabi ya khususnya buku anak yang banyak menjelaskan tentang Israiliyat dalam konteks buku-buku anak. Kalau buku anak memang biasanya banyak ya, karena itu Israiliyat ini kan dibagi menjadi 3 pada dasarnya. Jadi yang sesuai artinya sesuai dengan faktanya, sesuai dengan
ajaran Islam dan sebagainya, maka silahkan dipakai. Tetapi ada yang tidak sesuai namun tidak mengganggu, tidak sesuai dengan cerita yang sebenarnya, tetapi tidak mengganggu dalam pemahaman keseluruhan, maka ya dia silahkan dipakai sebagai ilustrasi. Tetapi ada yang ketiga yang tidak sesuai dan itu mengganggu penafsiran dan itu berlawanan dengan syariat Islam, berlawanan dengan tujuan daripada ceritanya itu sendiri. Nah, ambil contoh kalau yang ketiga ini misalnya cerita tentang Nabi Nuh yang mabuk-mabukan. Tentu sudah nggak perlu dipakai itu cerita Israeliat. Kemudian cerita tentang istri Lut yang hanya karena berpaling maka kemudian berubah menjadi apa namanya, menjadi tiang garam gitu ya, menjadi semacam patung garam gitu. Itu juga sebuah cerita yang tidak ada gunanya untuk disampaikan gitu. Meskipun itu meriah, tetapi nggak ada gunanya. Cukuplah kalau dikatakan bahwa siapapun yang tidak menurut Nabi Lot, Nabi Nuh untuk masuk ke masuk ke perahu, maka menjadi celaka. Cukuplah dikatakan bahwa istri Nabi dengan pendekatan sains gitu, yang itu akan berhubungan dengan arkeologi kan begitu ya. Saya yakin akan berkaitan dengan naskah-naskah kuno. Nah, dari situ berarti tujuannya adalah ketika pendekatan historis adalah untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an itu benar adanya kan begitu. Gitu. Atau dengan kata lain bahwa apa yang diinformasikan Al-Qur'an sesuai dengan fakta-fakta. Nah, kalau pendekatan historis ke sana gitu. Nah, kalau pendekatan sastra itu tidak ke arah sana, tetapi kira-kira nilai apa yang bisa diambil itu. Nah, sehingga dari sini saya melihat ya khususnya untuk kawan-kawan di IAT ini bisa apa namanya menjadi peta penelitian kita, peta penelitian yang cukup panjang kan. Apalagi tadi ada pertanyaan dari Ibu Nakia ya, dari Teh Nakia yang terkait dengan bagaimana ketika si kisah itu diturunkan ke dalam konteks naskah-naskah untuk anak, yang di situ akan terjadi distorsi. Kemudian kalau terjadi distorsi, apakah harus ada purifikasi dan modifikasi kan begitu. Nah ini saya pikir kinerja orang-orang IAT sebenarnya nanti. Jadi pekerjaan IAT itu tidak sedikit. Sekarang kalau buku-buku kisah Al-Quran yang tadi model Pak Ustadz Munawar ya ada ketepel. Apa ketepel itu berkaitan juga dengan kearifan budaya lokal kan begitu. Makanya kan ceritanya jadi peternak juga, pengembala kambing Nabi Daud itu. Jangan-jangan ini unsur-unsur lokal yang masuk ke dalam dunia tafsir. Nah, jadi menurut hemat saya ini wilayah yang luas yang tentu akan menjadi menarik jika ini menjadi nanti dibuat semacam roadmap penelitian pengembangan kajian mulai wilayah kisah dan sejarah dalam Al-Qur'an. Barangkali itulah ya. Terima kasih Pak Daeng Munawar. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik bagi kita semua untuk melakukan lebih lanjut terhadap kajian-kajian Turos ini. Baik. Terima kasih Dr. Roni Nugraha atas masukannya terkait materi pada sore hari ini. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita simak dari berbagai webinar yang telah dilaksanakan ya, ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk membuat penelitian. Ya. Dari misalkan tema pada sore hari ini yaitu tentang kisah, ya, sejarah, histori, ya, kemudian webinar yang sebelumnya juga ya bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk membuat penelitian ya. Hanya bagi teman-teman untuk selalu ikut ya hadir di acara webinar di Prodi ATE Persis Bandung. Gitu. Kemudian yang terakhir teman-teman semuanya dari pemateri yaitu Bapak Munawar Khalil akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini yang akan disampaikan oleh beliau, yang mana yang bisa menjawab akan mendapatkan door prize hadiah. Gitu. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Munawar.
Silakan. Nah, ini buat memeriahkan ya. Door prize-nya sendiri kapan diserahkan, wallahu alam ya. Tapi nanti saya carikan lah. Itu. Pokoknya Fajar catat aja siapa yang tadi bertanya dan siapa yang sekarang menjawab. Ini nanti kita kasih kiriman kado lah. Gitulah. Jadi nanti Nah, yang pertanyaan ini buat menjawabnya, memeriahkan saja. yang Yang menjawabnya pertama, langsung ini ya, langsung dibuka audionya. Tuh, ya. Baik, silakan Bapak. satu ya. Apakah Fir'aun yang mengangkat anak Nabi Musa sama dengan Fir'aun yang tenggelam saat mengejar Bani Israel? Berikan alasan lah kalau misalnya jawab ya maupun jawabnya tidak. Iya. Teman-teman, ayo silakan langsung dibuka audionya atau di suaranya. Oh, siapa cepet-cepetan aja jawab. Yang Kalau cepat nggak cepat menjawab boleh akan juga nanya mendapatkan. dulu ke ChatGPT juga silahkan. Hmm. Yang jelas jangan Habib ya, Pak De. Nggak tahu nih Habib muncul nggak? Dia lagi asik ini lagi asik beriktikaf 10 hari katanya. Ayo Belum pulang. teman-teman yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah nih. Tadi Yang penting adalah argumentasi, bukan soal benar salah ya. Benar salahnya nyaris hampir pasti tidak Nah, ini pasti. ada Bapak dari Iqbal Jeffrey mau menjawab, silakan. Benar salah belakangan, yang penting jawab aja dulu lah. Baik, mohon izin menjawab, tapi saya tuh belum punya argumentasi yang tepatnya gitu ya. Tapi kalau menurut saya jawabannya iya, sama-sama Nabi Musa yang apa? Yang dikejar Bani Israel itu, jadi sama gitu orangnya. Tapi wallahu alam sih. Itu baru. Kok benar, Pak? Tapi saya Benar, boleh? Ya pendapat yang lebih umum memang itu Fir'aun yang sama. Alasannya ada dua. Satu, di dalam Al-Quran itu ada ketika Nabi Musa berdakwah itu kemudian Fir'aun itu nanya, bukannya kamu itu dulu kami yang memelihara sehingga besar dan kamu pernah berbuat membunuh orang gitu. Itu kan artinya si Fir'aunnya adalah Fir'aun yang menyadari peristiwa-peristiwa yang lalu jadi Fir'aun yang sama. Ada yang argumentasinya tekstual seperti itu. Tapi ada yang menambahkan argumentasi ketika jenazah mumi itu ditemukan, jenazah Fir'aun yang tenggelam itu ditemukan, ternyata jenazahnya itu usia tua, sudah tua, tua sekali. Sehingga bisa dikatakan bahwa Fir'aun yang tenggelam itu usianya sangat tua. Sehingga sangat mungkin bahwa dialah yang mengangkat Nabi Musa sebagai anak. Gitu. Kalau misalnya ternyata usianya lebih muda, itu misalnya baru 40 tahun, maka kan kecil kemungkinan dia yang mengangkat. Kira-kira begitu, itu argumentasi. Tapi soal benar salah, ya masih debatable juga. Nah, kemudian sudah, pokoknya dicatat itu nomornya ya Pak. Siap. Ya, itu Biar catat aja. jawab Kemudian pertama. yang Yang kedua, pertanyaan kedua, ini biar meriah. langsung dibuka. Masih sama ya. Di dalam cerita Nabi Musa juga ada cerita tentang disebutkan orang tua di kota Madian, tapi hanya disebutkan orang tua. Gitu ya. Ini orang tua ini apakah Nabi Syuaib? Gitu. Yang juga berasal dari Madian. Ada persamaan kota Madiannya itu. Apakah orang tua itu Nabi Syuaib atau bukan? Nah, itu silahkan diberi argumentasi. Ayo teman-teman silakan dibuka audionya, langsung dijawab. Apakah yang ditemui oleh Nabi Musa di Madian itu Nabi Syuaib? Ayo. Yo, teman-teman, itu yang Syekhul Kabir. Guna Syekhul Kabir. Teman-teman, ayo. Itu Syahrial Muharram udah angkat tangan tuh, Wak. Ya itu teman saya itu. Oh. Boleh. Monggo Mas UU jawab aja Mas UU. Boleh Bapak Syahrial Muharram? Jawabannya? Masih belum ada suara? Tidak sengaja angkat tangan mungkin. Kalau saya boleh.
Nah, itu ada yang menjawab. Silakan. Suara saya Silakan. kedengaran? Nah, boleh Bapak Syahrial dulu tadi ya. Oh iya, Pak Holil ini bukan teman, tapi guru saya dulu. Dulu, sekarang juga. Baik, silakan jawabannya Bapak. Iya, kalau kalau saya dari referensi yang saya baca, beliau adalah Nabi Nabi Su'aib ya. Kalau kesan ya dari teks itu beberapa tafsir saya lihat tidak jelas siapa, tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa itu adalah Nabi Su'aib. Mungkin dari beberapa kejadian Nabi sepertinya ada semacam apa ya, semacam eh ada semacam jadi antara satu nabi ke nabi yang lain selalu bertemu itu ya. Ada semacam estafet anu lah, kenabian ya, semacam seperti itulah ya, semacam seperti itu. Jadi saya meyakini juga bahwa itu adalah Nabi Nabi Su'aib itu. Eh, Seperti itu. Ya, bagaimana Bapak? Benar atau salah? Kalau berdasarkan sejauh yang saya lihat di ayat-ayat Al-Quran, memang tidak ada yang mengaitkan langsung bahwa itu adalah Nabi Syuaib. Itu yang pertama. Dan informasi yang tersedia dari ayat-ayat memang tidak cukup untuk mengambil kesimpulan. Jadi silahkan saja mau mengambil kesimpulan seperti apa, gitu. Tetapi argumentasi bahwa kenabian itu berkelanjutan itu salah satu argumentasi yang memperkuat kemungkinan penafsiran itu lebih tepat, gitu. Tetapi ya tidak bisa dipastikan lagi-lagi karena sumber informasi untuk menilainya itu terbatas, gitulah. Iya. Ya begitu saja. Dan terakhirlah pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan terakhir. Nah, terima kasih ini Mas UU sudah hadir gitu ya buat memeriahkan ini. Ya ini teman-teman saya yang muda-muda ini perlu disemangati gitu sama Mas UU. Ya, Pak Sahrial ini panggilannya UU, jadi makanya saya manggil dia ya Mas UU aja. Nah, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana mensikapi informasi usia Nabi Nuh? Di dalam Al-Quran disebutkan 1000 tahun, alfasinin, illa apa jar bunyi persisnya. Jadi 1000 tahun kurang 50 tahun. Ya. Di mana pada tahun yang pertama digunakan kata sinin, sana, tetapi pada tahun yang kedua yang 50 tahun menggunakan kata am. Nah, informasi ini 1000 tahun kurang 50 ini mau dimaknai seperti apa gitu. Ada yang punya ide? Iya. Apa makna Dan bandingkan dengan 1250 bahwa tahun? menurut ilmu yang ada sekarang belum ada bukti bahwa tubuh Homo sapiens, tubuh manusia itu yang peluang untuk bisa hidup lebih dari 200 tahun itu belum ada kemungkinan untuk bisa membenarkan itu. Sehingga kalau dimaknai 950 begitu saja, ini sesuatu yang harus kita sikapi. Apakah itu faktual, apakah itu keajaiban atau apalah gitu. Pokoknya silahkan. Ayo teman-teman boleh dijawab. Ini di salah satu grup WhatsApp yang saya ikuti ada yang sudah menjawab ini dengan cukup baik. Bagaimana menyikapi 950 tahun gitu Pak ya? Ya, Yo, teman-teman boleh langsung dijawab. Mau nebak-nebak boleh hasil. tebak-tebak berhadiah. Nah, Ya, kalau tidak ada ya sudah nggak kita tutup saja ya. Jadi itu jadi bahan diskusi saja. Tapi sekedar saya sampaikan bahwa penyebutan angka yang alfasinin kemudian illa khomsina aman itu tentu memiliki makna. Kenapa harus dibedakan? Yang 1000 itu disebut dengan sinin, sedangkan yang 50 disebut dengan am. Ini memunculkan sebuah pertanyaan. Nah, silahkan itu dikaji, misalnya menjadi skripsi, salah satu skripsi perbedaan antara am dan sinin dalam kasus penyebutan usia Nabi. teman-teman boleh Ini tuh yang belum dapat judul Nah, perbedaan itu bisa jadi judul, bisa sinin jadi dan judul. aman.
Nah, gitu. Nah, itu sudah cukup lah untuk menjadi seorang sarjana yang canggih. Nah, sebagai gambaran ada orang yang membahasnya dari segi matematika, yaitu bahwa kalau sinin itu menyebut tahun yang digunakan pada waktu itu. Nah, tahun yang digunakan di daerah Nabi Nuh, daerah Sumeria itu pada waktu itu angka yang digunakan adalah basis 5. Nah, kalau bagi yang ngerti matematika, basis 5 itu artinya angka berulang. Itu 5, kemudian 5 begitu ya. Sehingga kalau disebut 1000 itu artinya 5 pangkat 3. Iya. 5 pangkat 3. Kalau 5 pangkat 3 artinya 150. Iya. Nah, kalau 150 dikurangi 50 artinya berapa? Masih bukan 150, 5 pangkat 3 mah 125 ya. 125 dikurangi 50, 75 tahun. Kalau disebut dengan am jadi 75 tahun. Tapi ketika disebut sinin dan am jadi alfa sinin kemudian illa komsina aman. Itu contoh orang berusaha memahami dengan perspektif yang lain. Apakah betul demikian? Wallahu alam bisawab. Semua yang diusahakan kita pikirkan itu belum tentu benar, tetapi kita harus selalu berusaha untuk menseriusi apa yang kita pahami dengan bermacam-macam informasi yang tersedia. Nah, Karena seorang yang ulul albab itu adalah orang yang yastami'unal qaul wayattabi'una ahsana. Selalu memperhatikan pendapat-pendapat, informasi-informasi dan apapun dari mana-mana tidak dibedakan, tetapi kemudian memilih mana yang terbaik. Bagaimana memilih yang terbaik tentu adalah harus secara metodologis, secara ilmiah dan sebagainya. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah tentu dari keterbatasan saya sebagai manusia. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bapak Munawar Khalil yang telah mengisi acara webinar pada sore hari ini. Berikut sertifikat penghargaan dari Prodi IAT YAI Persis Bandung kepada Bapak Munawar Khalil yang telah ditampilkan, yang insya Allah akan kami kirimkan ya setelah ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kaprodi IAT YAI Persis Bandung, Ibu Banana Elina Jihan yang telah hadir pada dalam acara sore hari ini. Kemudian kepada Direktur Pasca Sarjana YAI Persis Bandung, Bapak Dr. Roni Nugraha. Kemudian juga Bapak Sekretaris IAT YAI Persis Bandung, Bapak Ojib yang telah hadir pada sore hari ini. Kemudian juga teman-teman semuanya yang telah hadir di acara ini, alhamdulillah ada 58 orang. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan teman-teman masih penasaran tentang materi ini ya, yang insya Allah minta doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan dari program kita webinar di setiap bulannya insya Allah terus terlaksana. Terakhir teman-teman semuanya, tidak lupa kita berfoto terlebih dahulu ya. Baik, kepada teman-teman semuanya dipersilakan untuk membuka kameranya atau mengaktifkan kameranya, mana nanti akan di screenshot kemudian akan didokumentasikan. Itu. Silakan kepada teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi link, mengisi sertifikat ya, form sertifikat yang telah ada di kolom chat ya. Kemudian nanti apabila teman-teman tertinggal atau tidak sempat untuk mengisinya, nanti bisa diusul ya, dihubungi ke Ibu Kaprodi, nanti akan disampaikan pada saya. Baik, teman-teman saya hitung 1, 2, 3 ya. Teman-teman siap. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Slide-nya 3, 2, 1. Terakhir 3, 2, 1. Oke.
Terima kasih teman-teman, kami ucapkan para peserta webinar sore hari ini ya. Alhamdulillah kita sambil menunggu waktu berbuka kita isi dengan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat berbuka puasa nanti ya. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Kami mohon maaf selaku MC apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.